Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli badrin wa ahli hudin wa khulafai rasyidin al-mahdiyyin Sayyidatina Khadijah al-Kubra Sayyidina Sya'abul Qadir al-Jilani Sayyidina Sya'abul Hasan Ali Asyadani Sayyidina Sya'abul Ajrilullah Ahmad bin Isa Sayyidina Sya'abul Muqaddam Muhammad bin Ali Ta'alawi Sayyidina Sya'abul Bakar bin Sa'adil Fakhril Wujud Sayyidina Sya'abul bin Muhammad al-Tijani Sayyidina Sya'abullah bin Alwi al-Haddad Sami Masyaitari Qanakshabadi al-Khalidiyah wa usulihim wa furuhihim wal muntasilina ilaihim wa ahli silsilatihim jamil awliya fuqaha qurra muhaddithin mu'allifin mufassirin sanarul isai Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari Syekh Nawawi Syekh Muhammad Nawawi al-Bandani jami' awliya Islam San Sayyid Ja'far Shadiq waliullah Sayyid Marsahid waliullah Ratul Syahid waliullah Sunan Gunung waliullah jami' awliyai hadhil baldah wa ulamaiha sannaruhi jami' man dhakartuhu intabdidahi majalisi sannaruhi walidi wa walidati wa walidai zawjati wa khalati amina wa khilnawawi wa zawjatihi wa jami' ahli man hadara dan majlis alladhina sabahuna bil iman annallaha yatawashshahu birrahmah wal maghfirah wa a'ada alaina min barakatihim asrarihim malafatihim ja'alana wa auladana wa ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin baharin muttaqin salimin walimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala. Kemarin sampai pada pentingnya ilmu sehingga Nabi berpesan pada para sahabat bagi yang berangkat ngaji hendaknya sampai di rumah menyampaikan pada yang tidak ikut berangkat. Itu penting. Bahkan wa yajibulan wajib fi kulli masjidin ing dalem saben-saben masjid wa mahillatin lan kampung minal baladi saking siji daerah sapa sing wajib faqihun sapa wong kang pinter fikih yu'allimu kang mulang sapa wong annasa ing para manusa wa yufahimu lan maringi pemahaman sapa wong ing para manusa. Hukumnya wajib setiap masjid, setiap kampung kedah wonten tiyang alim fikih sing gadah kepedulian mucalaken ilmu. Wa kadzalan semono fi kulli qaryatin ing dalem saben-saben desa. Jadi setiap desa harus ada orang yang alim fikih yang mau mengajarkan ilmunya. Wa yajibulan wajib ala kulli faqihin ing atase sekabehane wong kang pinter fikih faragha kang wis rampung sapa wong min fardhi ainihi saking nglampahi ngamal fardhu aine wajib wong alim mau ala sabili fardhil kifayati wajibe fardhu kifayah apa sing wajib ayakhruja yen to metu sapa wong ilaman marang kampung yujawiru kang nyandingi apa kampung baladau ing daerah wong fikih mau wong ahli fikih mau wa yu'allimu lan minterake sapa wong hum ing ahli desa mau dinahum ing agamane
wa faraidha syara'im lan pira-pira kewajiban syariate ahli desa. Wajib bagi setiap orang ahli fikih yang selesai menjalankan amal fardunya sendiri, dia harus keluar ke desa-desa lain untuk mengajarkan ilmu fikih. Ini kalau tidak mau nanti umat Islam ya akan terus digerogoti. Wa yastasqibulan barengake sapa alim ma nafsi marang awake zatan ing sangu, ya kulo kang mangan sapa alim hu ing sangu mau, wala yakulu rakno njaluk mangan sapa alim min atimatihim saking panganane kaum sing ditekani. Tur kedah nggawa sangu piyambak, boten kenging njaluk mangan dateng kampung sing ditekani. Ning nek dikei mangan oleh, apa meneh mulang. Wong mara tok sampean kei mangan ya oleh. Fa ing qoma mongko lamun wis ngayahi bi kelawan mulang wahidun sapa siji, nek wis ana siji wong sing gelem ngayahi, sakota mongko gugur al haraju apa dosane anil baqina saking liya. Wa illa nek blas ra ana sing gelem mulang, amma mongko dadi rata al haraju apa dosane, rata al kafata ing sekabehane umat Islam no daerah kono. Ajmaina alaik. Maka ketika sudah ada satu yang menjalankan mengajarkan ilmu fikih, maka selainnya gugur. Kalau sama sekali tidak ada yang mau, semua penduduk desa itu akan dosa semuanya. Amal alimu anapun te wong sing alim le dosa mergo apa fali taksiri maka krana pepekane wong alim mau fil khurujing dalam metu ila dalikal baladi marang daerah. Yang alim karena dia orang yang sembrono, tidak mau mengajar di daerah. Wa amal jahilu anapun te sing bodho melu dosa fali taksiri mongko krana pepekane wong bodho fi tarkit ta'allumi ing dalem ninggal belajar. Yang bodho juga dosa karena tidak mau ngaji, yang alim juga dosa karena tidak mau ngajar. Hakadha kaya keterangan mau kala wis dawuh sapa Ahmad As-Suhaimi, Imam Ahmad Suhaimi naklan krana mundut keterangan Anil Ghazali saking Imam Ghazali. Sering kita sampaikan Imam Ghazali adalah orang yang merombak filsafat Yunani yang saat itu menghancurkan pola pikir umat Islam lewat filsafat. Akhirnya Imam Ghazali datang dengan kitab Ihya. Summa lam nuli ngerti sira nek annali alimil akhirati kedue setune wong kang alim akhirat salah sa'alamatin ana telung tondo. Orang ini alim akhirat apa alim dunia? Artinya alim dunia orang yang ilmunya untuk mencari dunia. Itu ada tandanya. Dia ini orang alim akhirat apa orang alim dunia, artinya ilmunya untuk mencari dunia. Itu ada 3 alamat. Ihdaha utai nomor sijine telu ala yatluba yen orang golek sepong ad-dunya ing dunya bi ilmihi kelawan ilmune. Ilmunya tidak untuk mencari dunia. Karena ada setiap satu kali ngaji pasang tarif segini. Wasaniyatu ta sing nomor loro ayak sida yen to nejo sapa wong bil istighali kelawan oleh menyibukkan diri bil ilmi kelawan ilmu diniati as-sa'adatal ukhrawiyah ing golek kabejan akhirat. Jadi setiap orang alim itu berjalan mengajar menyampaikan ilmu, dia hanya punya keinginan nanti di akhirat menjadi orang yang selamat.
Tanda-tanda orang yang ilmunya punya keinginan selamat di akhirat, fayakunu mongko ana sapa alim mau muhtamman selalu merhateno bi ilmil batin kelawan ilmu batin. Dia akan selalu ngoreksi diri sendiri. Ikhlasnya ya masih seperti apa, tawaduk saya seperti apa, khusyuknya saya sudah benar apa belum. Itu yang selalu dipikirkan. Li siyasatil qalbi kangge noto ati. Jadi dia selalu memikirkan ilmu tentang hati agar menjadi bersih, jangan sampai menjadi kotor. Karena kotornya hati akan membawa pengaruh kotornya seluruh tubuh manusia. Karena pusat dari semua anggota tubuh adalah hati. Tidak mungkin orang yang mulutnya kotor tidak diawali dari hati yang kotor. Tidak mungkin orang yang tangannya suka ganggu orang tidak diawali dari hati yang tidak jahat. Dan seterusnya. Wasali satu taitondo sing nomor telu ayakuna yento ana sapa wong mu'tamidan niku mengandalkan fi ulumi dalam ilmune alat taklidi ing atase mengikuti li sahibi syariatin dateng Kanjeng Nabi sing gadah syariat undang-undang Islam. Jadi beliau di dalam mengamalkan ilmunya selalu mengikuti pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik fi aqwalihi ing dalam biro-biro ucapane Nabi wa af'alihi lan biro-biro tumindae Nabi. Itu tanda orang alim akhirat. Terkadang kita itu aneh dikasih tahu, loh kamu kok enggak tahu jamaah ke masjid, enggak pernah. Guru saya juga begitu kok. Loh kok guru saya? Guru itu juga kadang punya udzur yang kita enggak tahu. Jangan gitu tak. Rasulullah mengira pas. Jamaah ke masjid tak, Rasulullah tidak pernah meninggalkan jamaah kok. Ya. Jumat pergi Jumatan yang agak pagi, Rasulullah tidak pernah siang-siang. Ya, pakai pakaian putih kalau Jumatan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan pakaian putih setiap Jumat. Kita potongi kuku, kenapa? Karena Rasulullah seperti itu. Dan kukumu rambut ketoi guruku ya ora lho. Kok guruku? Kalau gurunya mengikuti Rasulullah tidak ada masalah. Kalau gurunya tidak mengikuti Rasulullah ya ada masalah. Maka sekarang banyak orang yang tidak jamaah ke masjid terkadang hanya melihat guru saya tidak pernah ke masjid. Lah itu yang repot. Maka setiap orang itu punya pengagum yang merasa jadi orang yang dikagumi orang lain. Mari jadilah kita sebagai uswah, contoh kepada yang mengagumi. Setiap anak punya orang yang diidolakan. Siapa bapaknya? Kalau bapaknya ke masjid, anaknya nanti ke masjid. Bapak kepala desa punya anak buah yang mengidolakan siapa? Ya Bayan, Petengan, Modin. Kalau Pak Lurahnya jamaah ke masjid, maka anak buahnya juga akan ke masjid. Karyawan punya orang yang diidolakan siapa? Jeragannya. Kalau jeragannya jamaah ke masjid, karyawannya pun akan ke masjid. Tidak mungkin jeragannya rutin karyawannya ndolok tok. Dia akan malu karena uswahnya sudah bergerak. Yang diidolakan sudah bergerak. Nah, terkadang seperti itu kita. Anak mau ke masjid tidak ada contohnya. Karyawan mau ke masjid contohnya siapa? Pejabat mau ke masjid contohnya siapa? DPR daerah mau ke masjid contohnya siapa? Sulit mencari contoh. Akhirnya masjid yang terkorbankan. Ketika masjid kosong,
itulah awal lemahnya umat Islam. Pasti ketika masjid jamaah rame, itulah kekuatan umat Islam. Pasti. Contoh masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa Rasulullah itu masjid hanya satu, masjidnya Rasulullah. Tidak pernah sepi orang jamaah, semua jamaah ke masjid. Maka uswah itu penting. Orang alim akhirat itu mengutamakan uswah contoh bagi para umatnya. Summa inna li adami talabid dunya, nuli setune kedue orang golek dunya bil ilmi klan ilmu, khamsa alamatin apa 5 tanda. Orang yang ilmunya tidak untuk mencari dunia ada 5 alamat. Al-ula yang pertama alla yukhalifa yento ora sulaya qauluhu apa ucapane ora nulayani ma ing tumindak yaf'alu kang lakoni sapa wong ing ma. Tanda-tanda orang yang ilmunya tidak untuk mencari uang, antara yang dibaca, yang dibicarakan dengan tumindaknya, dengan perilakunya tidak pernah berbeda. Dawuhnya mari kita sedekah, dia paling pertama sedekah. Mari kita jamaah ke masjid, dia yang paling pertama jamaah ke masjid. Jangan sampai jadi orang kikir, dia paling pertama mencontohi, dan seterusnya. Itu tanda-tanda orang yang ilmunya tidak untuk mencari dunia. Karena antara ucapan dan tumindak tidak beda, fayakunu mongko ana huwa sapa mau awwala fa'ilin, kawit-kawitane wong sing lakoni lil makmurati marang perkara sing diperintah. Maka tandanya dia adalah orang yang pertama kali menjalankan pada apa saja yang ia menyuruh. Itu tanda alim akhirat. Watariken lan kawit-kawitane wong kang ninggal lil manhiyati marang perkara sing dilarang. Sebenarnya kalau dia melarang sesuatu, maka dia adalah pertama kali orang yang meninggalkan. Wasaniyatu taising nomor loro ayatania, yen to merhatekake sapa wong bil ilmi kelawan ilmu ala hasabi taqatihi sesuai kemampuannya, di dalam menjalankan ilmunya sesuai kemampuannya. Wayar roba lan seneng sapa wong fit taati ing dalam nglampahi taat, dan dia ilmunya senang untuk dibuktikan dengan amal taat. Waya tawakkol lan ngreksa sapa wong an ilmin saking ilmu yuksiru kang ngekeh-ngekeh napa ilmu aljidala ing perdebatan. Dia ndak seneng ilmu perdebatan ilmu. Ya, sekarang itu ilmu itu dibuat seminar ke sana kemari, tidak ada yang mau menjalankan. Ilmu itu bukan untuk seminar, untuk diamalkan. Seminar, wah, kadang gelar besar-besaran seminar tentang zakat. Ini orang fakir ada angin, wah, ada seminar zakat. Orang-orang fakir ini perasaannya, wah, nanti saya akan dapat uang. Ternyata di seminar notok selesai tidak ada yang zakat. Jadi tidak senang ilmu untuk seminar tok, tidak senang. Wasali satu taitondo sing nomor 3 ayajtani bayen to ngendoi sapa wong syarafa ta'amin ing enak-enak mangan wa maskanin lan pakaian. Ndak seneng makan-makan yang enak, pakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Wa asasin lan perabotan rumah tangga, wa libasin lan pakaian. Jadi orang yang ilmunya untuk akhirat bisa dilihat pakaiannya sederhana, mobilnya sederhana, rumahnya sederhana. Artinya sederhana sesuai keberadaan beliau.
Jangan mobilnya Alphard lo, jangan gitu. Terkadang ada orang mobilnya Alphard karena menyesuaikan dengan keberadaan tubuhnya. Usia sudah 70 tahun. Ini mau dikasih Cherry, remek balunya. Ya. Dulu ketika saya masih ngaji di Mbak Maimun, mobilnya Biante, Mazda, ya. Bagus. Tak kira karena Mbah itu seneng, enggak ternyata. Setelah usia saya masuk 60 hampir, saya sendiri sekarang merasakan. Jadi ternyata tubuh ini kalau sudah di usia 60 itu dinaikkan Cherry, wah remek tekan ngomong. Ya, cocoknya memang Alphard. Dan itu bukan sebuah mengutamakan kemewahan, tidak. Seandainya ada merek Cherry tapi nyaman seperti Alphard, beliau juga mau. Tapi kan tidak ada sayangnya Cherry yang nyamannya seperti Alphard, maka ya harus Alphard itu. Ya, itu ternyata seperti itu. Ya. Dikiranya wah Mbaya itu kok ndak zuhud, itu mobilnya Alphard ndak kalah dengan bos. Lah wong yang ngasih Alphard juga bos itu kok. Kayaknya juga ndak beli. Warabi'atu taitondo sing nomor 4 ayang qabidha yento ninggalake sapa wong an mukhalatati sultan saking kekancan marang penguasa illa linushi krana kejaba krana nasihati lahu marang penguasa. Ndak seneng kumpul penguasa, itu tanda-tanda alim akhirat. Kalau seandainya kumpul penguasa pasti ada tujuan akan menasehati penguasa itu. Aulidaf imadlamatin utawa krana nolak kezaliman. Wah iki penguasa iki rata kawal rata kancani. Wah iki engko umat sing kena dampak kezalimane. Lah untuk menolak agar kezalimannya penguasa tidak merembet pada umat, dikawal oleh para ulama. Tidak apa-apa kalau tujuan itu. Aulis syafaati utawa krana nulungi fi mardhatillahi taala ing dalam golek ridane Allah taala. Wah ini bupati ini kalau tidak tak kawal, wah bahaya ini. Nanti bisa-bisa orang sekabupaten mendapat murka dari Allah. Akhirnya dikawal oleh Mbaya itu. Kamu bikin kebijakan ini ya, bikin ini ya, bikin ini ya. Wal khamisatu taitondo sing nomor 5 wong sing ilmune ora golek donya. Allah yusari ayento ora kesusu sapa wong mau ilal fatwa marang nyampeake fatwa hukum. Kalau dia tidak paham betul, tidak berani memberi fatwa hukum. Saya terkadang melihat itu, Masya Allah, ada orang kok pinternya, semua pertanyaan dijawab. Tanda-tanda kata Mbak Yai, tondo-tondo nih wong bodoh itu nek ditakoni sembarang dijawab kabeh. Itu tanda-tanda orang bodoh. Sebabnya keliru-keliru aja jawab, artinya bodoh dia. Para ulama itu Imam Malik ya kalau tidak salah, dikasih pertanyaan 40 itu yang dijawab hanya berapa saja, 3 apa 7. Lah kok ada orang dikasih pertanyaan 100 bahkan jawabnya kadang 110, kelebihan jawaban. Itu tanda-tanda orang bodoh. Tidak mudah memberi fatwa hukum sebelum tahu betul. Bal yaqulu balik ngendika sapa alim mau ihtiyaton krana ngati-ati is'al takono sira man ing wong liya
yakunu kang ana sapa wong ahlan niku ahline lil fatwa marang aweh fatwa hukum. Coba ditanyakan dulu sama yang lain ya, itu yang ahlinya. Wa ayyam tani alan yen to nyegah sapa wong anil ijtihadi saking ijtihad idza lam yata'ayyan nalikane ora tertentu harus alaihi kanggone wong mau, kecuali kalau memang ini harus ada ijtihad dan dia mampu, monggo. Maka sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali yang sangat masyhur sedunia, beliau ketika berfatwa menggunakan madhab Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Wa kana yufti ala madhabi Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbalin. Itu Syekh Abdul Qadir loh itu. Itu setiap menjawab pertanyaan hukum, beliau berdasar madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i. Sudah sering saya terangkan, Imam Ahmad punya murid Imam Bukhari, Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik adalah priyantun yang tidak pernah naik kendaraan, baik onta, kuda dan lainnya. Ketika ditanya kenapa, karena di Madinah ada makom Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Malik naik kuda sementara di daerah yang saya naik kuda ada makom baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik juga, beliau tidak pernah makan semangka sampai wafat. Ketika ditanya, saya belum menemukan hadis bagaimana cara makan semangka. Bayangno, lilo roh rasane lah ngasih mati. Mung gak roh carane ling mangan. Kalau kita ada urusan mau dikerokot, mau digebak, yang penting masuk perut. Itu Imam Malik. Jadi seperti itu ulama itu, sangat berhati-hati. Wa syu'batu tasi'ata asyrata utawi cabange iman sing nomor 19, ta'zimul Qur'ani, yaiku ngegungake Al-Qur'an, wahtiramuhu lan mulyaake Al-Qur'an. Famin dalika mongko iku setengah saking mulyana Quran, ayaqra'a utawi yen to maca sapa wong ing Quran wa huwa halate wong mau ala taharatin ing atase suci. Wa alla yamassalan yen to ora demek sapa wong ing Quran illa tahiron kejaba hale dalam keadaan suci. Di antara menghormat Al-Qur'an, jangan baca dalam keadaan tidak punya wudu, jangan pegang tanpa punya wudu. Karena ada yang salah paham, sampai wanita haid diperbolehkan pegang Quran. Terus dalil la yamassuhu illal mutahharun. Loh, itu kan Quran yang di Lauh Mahfuz, tidak boleh dipegang kecuali para malaikat yang suci. Itu pinternya setan blosok. Tidak boleh pegang Al-Quran Lauh Mahfuz kecuali para malaikat yang suci. Itu kan bukan Quran yang di dunia. Yang di dunia boleh dipegang walaupun dia haid. Wah, fatwa hukum, Masya Allah, na'udzubillah min. Coba dibaca pelan-pelan, nanti dipikir. Tidak boleh pegang Al-Quran yang di Lauh Mahfuz kecuali para malaikat yang suci. Ono tah malaikat sing ora suci? Ndak ada. Padha karo tidak boleh makan ini kecuali para manusia yang hidup. Lah apa ngomong ngono? Harusnya diomongno. Contoh, ada madrasah khusus perempuan. Pati ada ndak Pati? Kudus ada, namanya Banat Mu'alimat.
Ada madrasah yang khusus lelaki, TBS Qudsiah. Terus ada undang-undang tidak boleh sekolah banat kecuali yang perempuan. Lah apa undang-undang ngono? Wong murid wedok kabeh. Itu artinya tidak jadi ngomong. Sama dengan tadi, tidak boleh menyentuh Al-Quran yang di Lauh Mahfuz kecuali malaikat yang suci-suci. Podo karo ra sida ngomong. Wong malaikat suci kabeh. Termasuk menghormat Al-Quran wa ayyastakalan yento siwakan sapa wong wa yatakhallalan nyukili untu sapa wong inda iradati qiraati nalika arep maca Quran. Nyukili untu tahu ya, dicukili dari selilit itu, bukan untine dicukili ngasih resik ben ande untu. Kalau kita habis makan ada selilit-selilit itu dicukili dulu agar baca Qur'annya di gigi-gigi kita tidak ada selilit. Apa rahasianya? Sesuatu yang paling menyakitkan malaikat yaitu ketika malaikat melihat gigi orang ada selilitnya tidak dibuang. Ternyata malaikat itu paling tidak suka melihat itu. Maka disunahkan siwakan dicukili untuk dulu kalau habis makan. Wa ayyastawiyalan yento jejeg sapa wong likiraati krana maca Quran qaidan hale lungguh. Nek maca Quran duduk yang jejeg. Ngeten niki sila tahiyat akhir, tahiyat awal monggo. Nggih. Tenggene kursi nggih sing sekeca. Lungguhe sing jejeg. Ingkana lamun ana sapa wong ling maca fi ghairi sholatin nok sakliyane salat. Nah nek salat ya kari ndelok, nek salate ngadeg ya ling maca Quran karo ngadeg. Kalau sulutnya pakai duduk maka baca Qurannya juga pakai duduk. Artinya kalau tidak dalam posisi salat diupayakan baca Quran jangan berdiri, duduk yang tenang yang bagus. Wala yakunalan ora ana sapa wong sing lungguh muttaqian iku leleangan. Contoh leleangan ngeten. Iki Quran. Nah, dianggap maca majalah ngono ae. Niku namine leleangan. Kalau sedang baca Quran jangan leleangan, nyantai-nyantai. Yang sungguh yang dinas. Apa sih kok sampai seperti itu? Kita baca Quran adalah baca surat dari Allah. Kita baca dari surat bupati saja ngemeno, linggih dikepenakno. Baca surat gendaannya saja sungguh-sungguh hari. Baca suratnya Allah seenaknya sendiri. Itu artinya tidak sopan. Wa ayyal basalan yento nganggo sapa wong siabat tajammuli ing pakaian sing bagus. Nah, pakaian sing bagus. Aja kaos sedotan tok ngundul. Li annahu krana sedune wong sing maca Quran munajin iku wong kang bebisikan robbahu ing pangerane. Karena disadari atau tidak, orang yang sedang baca Quran adalah orang yang berbisik membaca surat-surat Allah. Wa ayyastakbilalan yento madhep sapa wong al-qiblata ing kiblat li qiraati krana maca Quran. Kalau baca Quran cari arah kiblat dan menghadap ke kiblat. Saya pernah ikut majelisnya para habaib. Itu yang dari Cirebon sudah sepuh sekali, 90 tahun lebih berjalannya di Dabyang orang kanan kiri. Sampai pada lokasi itu yang ditanyakan apa? Kiblatnya mana? Begitu ditunjukkan arah kiblat baru duduk. Jadi baru datang itu yang ditanyakan nomor satu apa? Kiblatnya mana? Itu hanya hanya pertemuan, tidak baca Quran, apalagi kalau baca Quran.
Ada 2 orang menghafalkan Quran, dititeni sama gurunya. Dititeni itu apa? Diteliti ya. Ini mulai menghafalkan waktunya bareng. Tapi setelah hafal, yang satu lebih awal 1 tahun daripada yang satu. Dia diteliti sama gurunya, ini kok bisa ya terpaut 1 tahun. Yang hafal lebih dulu ditanya, kok kamu bisa 1 tahun sebelum temanmu? Saya setiap baca Al-Quran tidak pernah tidak menghadap kiblat. Oh, ini. Kenapa kiblat? Kiblat adalah arah yang terbaik yang kita menghadap dalam urusan apa saja asal ibadah. Kecuali satu ibadah yang kurang bagus menghadap kiblat, yaitu bertemu dengan istri. Itu jangan madhep kiblat. Maka sampean kalau bikin kamar reproduksi, itu jangan sampai ketika sampean di atasnya ibu terus menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Bikin kamar yang kepalanya, kalau di Indonesia kepalanya di utara. Jadi ketika menjalankan rutinitas tidak menghadap kiblat, itu ibadah yang tidak baik dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Selain itu ibadah semua afdol menghadap kiblat. Sholat wajib menghadap kiblat. Wa ayatamat madolan yento kemu sapa wong berkumur kullama tanakhoa sewaktu-waktu ngetokno riya sapa wong. Habis riya dahak berkumur. Tidak wajib wudu lagi, tapi sunnah berkumur karena baru saja dilewati kotoran yang ada di mulut, yaitu dahak. Wa ayyum sikalan yento ngendekake sapa wong anil qiraati saking maca Quran idza tasa'aba nalikane angop sapa wong. Jangan sampai angop sambil baca Quran atau baca Quran dengan angop. Wa yiril maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan. Ya. Karena angop itu hembusan setan. Berbeda. Kenapa? Mengapa angop diupayakan untuk ditolak, jangan sampai terjadi angop. Tapi kalau wahing itu malah bagus. Terus glegeen bagus. Maka setiap wahing suruh baca alhamdulillah. Glegeen juga gitu. Kenapa glegeen yang dibaca alhamdulillah? Ingat surga. Orang surga, ahli surga itu makan, minum tanpa batas waktu, tanpa batas takaran. Setiap sudah merasa kenyang, glegeen, makan lagi. Glegeen, makan lagi. Tidak ada berak, tidak ada. Buat glegeen tok selesai. Terus kencingnya tidak usah kencing, tidak ada kencing di sana. Ya. Keluar keringat sudah tidak kepengen kencing. Dan setiap keringat yang keluar ada bau harum yang semua minyak di muka bumi tidak ada yang mampu menyamai. Itu ahli surga. Wa ayyaqra'alan yento maca sapa wong hu ing Quran ala ta'uddatin ing atase alon-alon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alon-alon. Wa tartilen lan tartil. Tartil itu bacaan yang antara huruf yang pertama dengan huruf yang seterusnya jelas beda. Bismillahirrahmanirrahim, antaranya ba, sin, mim, lam, jelas semua, itu namanya tartil. Ya. Sahabat Abu Hurairah ya kalau tidak salah, saya membaca Al-Quran
Satu ayat tartil lebih saya sukai daripada seluruh Al-Quran khatam tapi tidak tartil. Kebutan sampai tidak bisa didengarkan. Saya itu punya teman, orangnya memang sering gojek, ya, sering berkelakar, nyemak khataman Quran, terus teman saya, Pak itu bisa dicepatkan lagi enggak? Bisa, dicuwepet nene, dia mulai. Loh sudah tak cepatkan kok kamu pulang. Yang saya semak apanya, malaikat saja tidak paham. Jadi tartil. Tartil walaupun cepat tapi tetap tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu cepat tapi tartil. Wa ayu adiyalan yenton nekaake sapa wong likuli harfin kedue saben-saben sak huruf hak lahu ing hae huruf. Shad dibaca shad, dot dibaca dot, fa dibaca fa, qaf dibaca qaf. Harus dikeluarkan sesuai haknya huruf minal adai saking oleh ngucapake. Wa ala yatruka lan yen to ora ninggal sapa wong as-sahifata ing lampiran-lampiran Quran mansuratan hale bukaan idza wadu'a nalika nyelena sapa wong ha ing mushaf. Nun sewu bar maca Quran sampean buka waca selesai ditinggal tapi tetap bukaan. Jangan, itu tidak menghormat Al-Quran namanya. Mbak Arwani itu saking takzimnya terhadap Al-Quran, kalau ada orang meletakkan Al-Quran kok di tempat yang lebih rendah daripada bokong ketika orang berjalan, itu ditangisi sama beliau. Kecuali kalau sedang dibaca ini, artinya ada yang menunggui. Ini Al-Quran diletakkan di atas meja, orang jalan siwar-siwar di sini. Ini Al-Quran lebih rendah daripada bokongnya orang. Ini ditangisi sama Mbak Arwan. Ambil dulu, letakkan di almari, baru kamu lewat situ. Wa alla ya doalan yen ora nyelehno sapa wong fauqahu nandure Al-Qur'an syai'an ing suwi-wiji minal kutubi saking pira-pira kitab. Jangan sampai di atas Al-Qur'an diletaki apa saja walaupun berupa kitab, karena Al-Qur'an harus paling atas. Jadi ini kitab ditumpukan di atas Al-Qur'an tidak baik. Lu kok malah diletaki kitab saja ndak boleh, malah gue nginggakno duit kok jero Quran. Jare ben dijipuk gundul. Wis didokok jero Quran jadi dijipuk gundul, wong gundule ndase ireng. Bojone dhewe. Jangan sampai di atas Al-Quran diletaki apa saja. Perlunya apa? Hatta yakuna saengga ana apa Quran abadan ing dalem selawase alian iku luhur, agar Al-Quran selamanya menjadi mulia. Kon dan iki bahas niki ini HP. Jenengan HP lan jerone ana Al-Qur'ane barang to nggih. Ketika aplikasi Al-Quran belum diaktifkan, walaupun di filenya ada Al-Quran, itu belum menjadi mushaf. Dan hukumnya sama dengan sampai membawa tas, ada baju, ada apa saja, terus ada Qurannya nunut di dalam tas, tidak apa-apa walaupun tidak punya wudhu. Tapi ketika aplikasi sama hidup jeret keluar Yasin, ini Quran sudah. Sampai nggak punya wudhu bawa aplikasi sama hidupkan Yasin, haram. Sudah keluar aplikasinya, sudah keluar Qurannya. Terus itu nada dering juga jangan diisi Al-Quran. Satu sisi baik, yang satu saat jelek. Sampai pas nun sewu
kencing, HP-nya dibawa di sat. Dapat bel qul huwallahu ahad. Waduh. Kencing baca qul huwallahu ahad. Iman Al-Qur'annya. Karena Al-Quran harus selalu berada di atas dan mulia selamanya ala sairil kutubi ngalahake sekabiane kitab. Wa ayyadu alan yento nyeleno sapa wong ing Quran fi hijrihi nok pangkone. Kalau ndak pakai meja kita baca Quran itu minimal di pangku. Idza qara'a nalikane maca sapa wong ing Quran di pangku. Au ala syai'in uta didokok nok ndure suwi-wiji baina yadai sing nok ngarepe wala yadu ala ora kena nyelekno sapa yang Quran bil ardi nunjukkan ini Quran sampean maca terus sampean selehno begini di depannya sampean ndak sopan itu haram. Wa alla yamhuwalan yen ora mbusek sapa wong ing tulisan Quran minal lauhi saking papan bil buzaqi nganggo itu haram. Sampai nulis Quran ada yang salah terus ambil itu gini diusetno haram. Nah terus bal yasilu supaya mbasuh sapa wong ing tulisan Quran bil ma'i nganggo banyu. Wa ala yattakhidzalan yen ora ndadekake sapa as-sahifata ing lampiran-lampiran Quran idza baliyat nalikane wis padha rusak wa darisat lan tegese rusak didadekno wiqayatan ing kanggo ngreksa lil kutubi marang pira-pira kitab. Contoh Quran kan kadang teng mushola itu kan sampai yang sudah bodol-bodol itu sampai ada berapa ratus. Terus sampean tumpuk kene karo kene, kene tengahnya sampean tukoki kitab. Sing dinggo ngadangi ndak boleh. Atau ini Quran sudah dijebot, terus ini kitab baru, Qurane sampean sibuk dinggo nyamai nek kene. Niku juga ndak boleh. Seperti apa perbuatan yang telah disampaikan semua tadi? Fa inna dzalika karana satune kabeh mau endi mau fa inna dzalika karana satune kabeh mau jafaun niku wangkot basa kunane nentang azimun kang gede. Itu sebuah perbuatan menantang terhadap kebesaran Al-Quran, dosa. Walakin tetapi yamhu Quran yang sudah tidak dipakai itu supaya dilebur. Yamhu nglebur sapa ing lembaran-lembaran Quran sing wis sama bil ma'i nganggo banyu. Sampan kumi, sampan remeti sing ngasek wis ra ono tulisane. Kalau orang kuno itu solusinya dibakar dan abunya dimasukkan sumur biar tidak dilangkai orang. Wa ala yaqra'alan yento ora maca sapa wong fil aswaqi no pasar. Jangan sampai di pasar orang rame jualan sampai maca Quran. Qurane apik, sing maca sing ra pas. Tidak ada orang yang mendengarkan iman Al-Qur'annya. Dilokno nok pasar maca Quran, salahe sing ra ngrungokno, salahe sing maca. Mung di tengah-tengah keramaian orang sibuk kok maca Quran. Orang ngasih duren itu baik apa jelek? Tapi ngasihnya diuncalno. Arep duren Kang. Terus kena bathuke. Ngamuk napa matur nuwun. Tak kei duren kok ngamuk. Orang masalah durene, bathuke lho ndak peok. Kamu yang ndak punya otak. Wala lan ora kena maca Quran fi maudhi'il laghati ing dalem pira-pira panggonan gemuruh. Pabrik jangan baca Quran.
walagwi lan panggonan lelaga nyantai-nyantai. Sampai begitu Rehan tuh pernah dawuh, nek do nganakno resepsi ora usah diwacano Al-Qur'an. Eman Qur'ane ra ono sing ngrungokno. Ngoten. Nek badhe akad monggo wong fokus kabeh ora ono ngomong. Resepsi walah wong do ngomong teng cerwet ngrasani kancane waleren dikei maca Al-Qur'an, eman Qur'an. Wa majma'i sufaha lan nok panggonan kumpul-kumpule wong bodho-bodho. Nok ngangkrung mbok sampean linggih maca Qur'an awar wong bodho-bodho. Lagi do ngrasani wong, lagi do misah. Wa alla yasubbalan yen to ora ngesokake sapa wong gusala tahu ing banyu kolohane Quran ala kana satin ing atase peluruan. Kanasah iku tempat sampah. Nek kanisah gereja. Idza tasala nalikane adus sapa wong bi kitabati kelawan tulisan ayat Quran mustasywian krana niat golek tombo min saqamin saking penyakit. Contoh orang-orang sakit khusus biasanya yang sering itu gangguan jiwa. Itu terus ditulisno ayat kursi berapa kali, dikasih air, dibusek, dibuat memandikan pada orang yang sakit jiwa itu biasanya Allah bikin kesembuhan. Nah, ketika menuangkan jangan sampai di tempat yang kotor, walaupun tidak najis, tempat sampah. Apalagi di jeding yang nantinya masuk ke sapiteng. Kalau aneh Quran itu tidak boleh, tidak menghormati Al-Quran. Wala fi maudhi'i najasatin lan ora kena disok nok panggonan najis. Sapiteng. Wala ala maudhi'in lan ora kena ing atase panggonan yuta'u kang didak-idak. Nah terus piye? Carikan tempat yang aman yang tidak diinjak orang, di pojok rumah, di sebelah rumah yang tidak diinjak orang. Walakin tatapine ala nahiyatin ing atase arah minal ardi saing bumi fi buqatin anggone tanah la yatau kang ora ngedaiha ing tanah mau annasu sapa manusa. Sampai seperti ini ulama dalam mengagungkan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an. Utawa au yahfira utawa ngeduk sapa wong hafiratan ing kedukan. Atau kita gali tanah kira-kira setengah meter lah atau 20 cm. Nanti yang sakit disuruh berdiri di tanah yang dikeduk itu, terus dituangkan, setelah itu diuruk. Fi maudhi'in no panggonan tahirin kang suci. Hatta yusobba sehingga disokake apa kolohane banyu Quran mau yang sudah dikasih ayat Quran dituangkan ala jasadi ing atase awake wong sing lara lengesok fitil kal hafirati ing dalem tanah sing dikedhuk sumayas kubu nuli nguruk sapa wong ha ing tanah sing dikedhuk utawa au finahrin utawa ing dalem kedung kabirin kang gedhe disok nok tengah kedung, wonge dikon ngadeg nok kedung, begitu disok langsung campur banyu akeh, ndak masalah. Yaktali tukang langsung campur apa banyu Quran bimaihi kelan banyune kedung. Fayajri mongko nuli mili apa banyu. Wa ayu samyalan yen to nyebut sapa Allah ing asmane Allah ala kulli nafasin ing atase saben-saben saambekan. Idza katabana likon nulis sapa Quran. Nggih, sakniki pun mboten enten tiyang nulis. Sedaya karek buka HP. Setiap orang nulis Al-Quran Allah ambekan Allah
Ada yang memaknani yusami itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim nulis. Ambekan bismillahirrahmanirrahim mulai. Au syariba utawa nalika ngombe sapa wong hu ing daya Quran. Contoh, ini ada dawuh hikmah bagi yang punya anak yang sulit dikendalikan, nakal basa Jawane, dituliskan surat Yasin dalam piring yang baru, terus nulisnya pakai mangsi minyak zafaron. Yang dibuat mangsi itu minyak zafaron, ditulis komplit satu surat Yasin, dilebur dengan air, diminumkan anak itu. Insya Allah Allah akan merubah kebiasaan anak itu yang buruk-buruk. Itu diantara fadilah surat Yasin. Sebagai peringatan, karena saya pernah mengalami dimintai orang, ternyata tak tulis di piring atom itu untuk menghapusnya sulit. Maka kalau nulis di piring beling, ya, agar ketika menghapusnya itu mudah, terus diinumkan pada anak yang nakal itu. Wa yu'azzimalan supaya ngegungake sapa wong niata ing niate fi dzalika ing dalam kabeh mulai pertama mau kita membaca Quran diati dengan niat yang mengagungkan Al-Qur'an, ya, kita pegang dengan pakai wudhu diniati mengagungkan Al-Qur'an, kita bersiwakan dulu sebelum baca diniati mengagungkan Al-Qur'an. Semua tadi diniati mengagungkan Al-Qur'an. Fa innallaha krana setune Allah yu'ti bakal maringi sapa Allah ing wong mau ala qadri niyati sesuai kadar niate. Nanti Allah akan memberi pahala sesuai kadar niat ketika menghormat Al-Qur'an. Qala wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa habibul ladzi turja syafa'atuhu likul haulim minal awal limuqta'imi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya si'alka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.